Oke, Hafsah. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Eh, saya ngelamar beberapa di iklan di perusahaan TV tapi belum nembus. Oke, boleh tahu nggak pendidikan terakhir kamu apa? SMK Oke, SMK jurusan? akuntansi. Oh, akuntansi. Menarik ya. Kemudian, kan kamu kan ngirim ke aku CV ya? Iya, Nah, CV itu CV sejak kapan? Revisi terakhir sejak kapan? bulan ini sih. Oh, bulan ini ya? Nah, Iya, di bulan ini atau di 3 bulan terakhir ini, bulan ini dulu deh satu-satu ya. Di bulan ini, dengan CV kamu yang paling baru tadi, kamu udah pernah lolos sampai ke tahap apa gitu? Psikotes kah, Eh, interview kah, gitu. sudah waktu itu interview sih, tapi karena nggak dibolehin sama orang tua terlalu jauh untuk interview nggak jadi. Oh, oke. Kamu sekarang di daerah mana? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Terus pekerjaan yang kamu mau dan diizinkan oleh orang tua itu di area mana? Waktu itu jadi waiters tapi di Jakarta Barat daerah Sentul deh kayaknya. Barat ya? Iya, Oke. Jadi intinya kamu pengen cari yang Jakarta Selatan aja gitu. iya. Bener ya? Oke. Untuk kamu nyari yang di daerah Jakarta Selatan aja. Jadi berarti kan sebenarnya udah pernah sampai ke tahap interview, cuman memang nggak dibolehin gitu kan. Nah, aku nanya ya, buat kamu yang sekarang untuk lulusan SMK, nyari loker di sekitar Jakarta Selatan tuh susah nggak sih menurutmu? Susah banget. Ya, ini aku nyari infonya dulu ya, bukan keterimanya dulu ya. Nyari info lowongan kerjanya susah nggak menurut? Susah. Susah ya? Kebanyakan Hmm? jauh-jauh sih kalau enggak. Kebanyakan jauh ya? Oke. Iya. Sejauh ini kamu dapat info loker yang nggak jauh itu lewat sumber mana aja? Selain grup WA aku pasti ya dong. Selain itu apa? Instagram sama Instagram? LinkedIn. Oh, Instagram sama LinkedIn. Yang lain Iya. ada yang kamu pakai lagi nggak? Yang tidak. Nggak ya? Oke. Ini aku mau ngasih saran. Kamu nyari kerjanya berarti yang hubungannya sama akuntansi nggak apa-apa. Terus yang tidak hubungannya sama akuntansi juga nggak apa-apa ya? Yang nggak apa-apa. Oke. Aku kasih beberapa saran ya, gitu. Pertama, ada orang yang bilang bahwa nyari lowongan kerja kalau tingkat pendidikan di bawah sama di atasnya itu lebih gampang di atasnya. Misal, orang tuh suka bilang, nyari loker lulusan SMP sama SMA gampangan lulusan SMA. Nyari lulusan SMA sama D3 gampangan D3. Nyari lowongan D3 sama S1 gampangan S1 dan seterusnya gitu ya. Iya. Tapi itu bisa salah karena aku udah pernah ya tanya jawab begini yang akhirnya aku menyimpulkan bahwa belum tentu. Malah ya, malah kalau orang yang nggak pilih-pilih, tingkat pendidikan yang lebih di bawahnya itu lebih banyak info lokernya. Misalkan nyari lowongan kerja S1 sama D3, banyakkan D3. D3 sama SMA SMK, banyakkan SMA SMK dan seterusnya. Yang penting apa? Satu, kita tahu cari tempatnya di mana. Yang kedua, kita nggak pilih-pilih. Biasanya itu. Hal ini tuh pernah aku sampaikan di beberapa Zoom gini ya. Karena berdasarkan beberapa kondisi. Nah, aku pengen ngasih kamu ide, ya. Ide biar menemukan info lowongan kerja yang sesuai dulu. Nanti urusan lolos enggaknya kan tergantung perjuangan belajarmu. Nanti juga aku ajarin sih. Tapi yang penting ide menemukan lokernya dulu ya. Oke? Satu, gunakanlah media sosial yang banyak. Dalam arti gini, tadi kan kamu punya LinkedIn, bagus. Kamu pakai Instagram, oke lah. Coba kamu pakai Jobstreet, punya nggak Jobstreet? Just Job Street ada tapi belum diituin. Belum Belum terlalu di. pakai secara rutin ya. Nah, Iya. aku sarankan kamu untuk nyari loker SMA, cari dulu lewat Jobstreet sama LinkedIn ini yang utama. Instagram boleh, tapi nanti aku kasih info. Yang penting dua ini, oke?
Caranya gimana? Pastikan profil LinkedIn-mu sama profil Jobstreet-mu sudah terisi dengan baik dan benar. Oke? Nanti di sesi detail aku kasih gambaran. Kemudian yang kedua, setelah keisi lengkap, itu termasuk sama CV yang kamu upload ya. Oke? Yang nomor 2 adalah kamu mulai aktif. Ini konteksnya untuk lulusan SMA SMK ya gitu. Aku agak akan pakai sudut pandang anak kuliah. Aku pakai sudut pandang lulusan SMA SMK. Yang nomor 2, rambutku naik. Yang nomor 2 itu adalah main di filter pencari kerjanya. Oke? Jadi di filter pencari kerja aku ngomongin Jobstreet dulu. Pilih lokasi dulu. Karena kan tadi kamu pertimbangannya lokasi nih. Gitu kan? Lokasi langsung pilih Jakarta aja. Oke? Aku nggak bilang kamu Jakarta Selatan ya. Gitu. Walaupun nanti akhirnya kamu milihnya Jakarta Selatan, tapi kan ada nih Jakarta Barat atau Jakarta Timur yang nggak jauh dari Jakarta Selatanmu ibaratnya. Jauh itu kan memang karena jarak sama akses, ya nggak sih? Gitu. Iya. Kalau lumayan tapi aksesnya terus kamu naik trans juga ada lah gitu, naik ini juga jalannya nggak masuk lah, tinggal lurus doang. Nah itu bisa gitu ya. Jadi filternya pilih Jakarta dulu, oke? Setelah filternya pilih Jakarta, baru nanti kamu masukkan tingkat pendidikannya, oke? Gitu, tingkat pendidikan. Intinya adalah di filter khusus loker tingkat pendidikan SMA SMK yang lokasinya di Jakarta dulu. Dah. Kan akan muncul nih, ya kan? Nah, itu dihabisin dulu. Gitu. Yang bisa kamu lamar aja. Oke? Gitu. Nanti kalau udah habis, misalkan yang di Jobstreet udah habis, pindah ke LinkedIn dulu. Oke ya. Ini aku nggak ngomongin CV dulu ya, aku ngomongin cara ngelamarnya dulu ya, gitu. Pindah ke LinkedIn sama. Coba cari lewat filter dulu, pakai tadi ya, filter lokasi, habis itu filter tingkat pendidikan, habis itu cek yang bisa kamu lamar aja. Oke. Nanti kalau misalkan udah habis yang kamu lamar pakai cara ini, baru kalau kamu mau ngecek lewat Instagram nggak apa-apa. Tapi Instagram itu bukan platform pencari kerja. Oke. Instagram itu bukan dibangun untuk ya nge-share loker atau nyari loker. Walaupun sekarang berkembangnya info loker ada di grup-grup Instagram kan. Nah, yang harus kamu pastikan itu adalah kalau ada info lowongan kerja yang diposting di suatu grup lowongan kerja, atau kamu nyari di Instagram tuh bisa 2 cara. Pertama, cari di dalam grup loker, atau nomor 2 pakai hashtag aja di search. Di search atas itu tulis hashtag loker Jakarta, misal gitu. Pakai tagar ya. Habis itu info loker terbaru, loker Juli 2022. Info lowongan kerja misalnya gitu. Info loker Bogor, info loker Bandung gitu-gitu ya. Bisa lewat 2. Lewat akun atau lewat hashtag. Begitu muncul info lowongannya, pasti kan kamu akan mencari yang sesuai dengan yang kamu pengen dan kemampuanmu dong, gitu kan? Nah, yang harus dipastikan nomor 1 adalah pastikan dulu lowongannya itu asli. Oke. Di tempat lain tadi LinkedIn iya, Jobstreet iya. Setelah difilter muncul sama, pastikan dulu lokernya asli. Kenapa kok aku ngomong ini di sesi Instagram? Karena di Instagram itu poster lowongan kerja itu tidak selengkap atau sekomplit yang ada di portal karir, ya kan? Kadang ada tulisan cuma screenshot story gitu, dibutuhkan 3 orang untuk jadi ini berminat silahkan hubungi ini gitu. Hati-hati dengan loker yang infonya tidak lengkap. Oke, aku nggak bilang itu palsu, tapi hati-hati karena sebagian dari mereka itu palsu. Nah, gitu. Jadi begitu kita melihat ada info lowongan kerja, khususnya di tempat orang tidak biasa posting, ya tadi aku bilang Instagram itu bukan tempat lazim untuk nge-share loker, betul, ya kan? Begitu kamu lihat poster infonya, kamu ngerasa bisa, yang harus kamu cek tuh apa? Apa nama perusahaannya? Gitu. Ya dong. Iseng cari di Google dulu. Jangan nanti, karena gini, sebagian info lowongan kerja yang nggak valid itu adalah info lowongannya ada di mana-mana. Tapi kamu cari tahu nama perusahaannya susah.
cari di Google nggak ketemu, di Maps nggak ada, cari orang nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi pada saat kita ngelihat info loker, pastikan ini loker di perusahaan apa jelas gitu, ya kan? Kalau memang nggak ada info lokernya di mana yang secara jelas, ada kontaknya misalkan, silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu kan, kualifikasinya cocok, tapi ada nomor HP, silahkan kirimkan lowongannya ke sini. Kamu boleh menghubungi lowongannya, kan ada tuh ya, kalau di Instagram suka ada loker yang dikirim lewat WA ya gitu. Maka di situ kamu hubungi WA itu boleh nggak? Boleh. Kamu chat bukan untuk ngelamar, tapi permohonan info gitu. Mohon informasi, saya memperoleh informasi lowongan pekerjaan sebagai ini, di mana informasi lowongannya saya peroleh melalui Instagram. Boleh tahu ini untuk perusahaan apa, Pak atau Bu? Terima kasih gitu. Kalau ini loker baik, orang baik, pasti dibales. Yakin aku. Karena ini aku ngomong gini karena udah aku praktekin sendiri gitu. Yaitu beberapa tahun yang lalu, dan aku sama. Karena sampai detik ini pun loker di Instagram tetap ada, ya nggak sih? Gitu. Oke, gitu. Dibutuhkan untuk ini bukan ini. Tapi ada tadi ya beberapa lowongan yang sifatnya itu bukan perusahaan, individu misalkan ya, jaga toko, online shop admin, usaha sendiri, babysitter gitu-gitu. Itu pasti kan ada yang nggak ada nama perusahaannya nih. Nggak apa-apa, tapi minimal kamu tahu kamu bekerja untuk siapa. Intinya tuh itu. Ya. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi cari tahu dulu. Pertama adalah gunakan platform online yang tadi, minimal 3 dulu ya untuk SMA SMK. Aku pakai yang kamu itu nggak masalah gitu ya. Jobstreet, LinkedIn, sama Instagram. Habis itu main di filternya, temukan lokernya, pastikan dulu asli atau enggaknya. Kalau kamu ngerasa udah sesuai kualifikasi, tapi infonya masih kurang, ini untuk perusahaan apa dan lain-lain, tanya dulu. Boleh menghubungi email atau menghubungi itu bukan untuk kirim lamaran, untuk tanya. Judulnya nanti permohonan informasi gitu. Intinya itu, katakunya permohonan informasi. Nanti kalau udah jelas, silahkan kirimkan lamarannya. Setelah kamu ngirim lamaran, kamu coba di situ direkap. Tanggal sekian aku ngirim lamaran melalui ini. Kamu udah aku lihat ya yang aku posting di grup WA ya, yang aku contoh tabel itu ya. Bikin kayak gitu. Terserah mau online Kak, mau pakai kertas HVS gitu, boleh. Bikin kayak gitu aja buat rekap. Rekap ini pertama adalah untuk ngontrol biar kamu itu nggak duplikat udah ngirim berkali-kali. Yang kedua, kamu ngelihat gini, rata-rata tuh per hari aku bisa ngirim berapa lamaran sih gitu. Ya kan? Nanti karena gini, kalau kita menggunakan platformnya banyak, sehari bisa ngirim banyak lamaran itu mungkin sekali. Karena ada lowongan yang ada di A, nggak ada di B. Ada di B, nggak ada di C gitu. Ya, jadi rekap. Nah, setelah kayak gitu ya tinggal kamu silahkan follow up sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada gitu ya. Ini aku ngomongin cara dulu, cara ngelamarnya gitu ya untuk SMA SMK. Tapi kalau kamu mau pakai cara yang lain ya, yang agak unik, boleh nggak? Boleh. Toh juga lowongannya itu kan nggak jauh dari tempat tinggalmu, Pak. Pasti kita seneng dong bisa dapat kerja yang nggak jauh dari tempat tinggal, gitu ya. Nah, kamu bisa nyari lowongan kerjanya pakai apa? Pakai Google Maps. Nah, lucu kan? Pakai Google Maps. Gimana caranya? Kamu buka Google Maps, pasti kan ada rumah kamu nih di situ ya, gitu. Nah, kamu coba zoom out dulu, agak digeser ke kanan atau ke kiri. Kan pasti akan ada nama lokasi bangunan dong. Di antara lokasi bangunan ini kan ada nama perusahaan nih, PT apa. Barangkali kamu nggak tahu. Kok ini kayak tutup terus sih, kayak gudang nih apa ya? Tapi kok banyak truk-truk keluar masuk ya, gitu kan? Kan kamu nggak ada labelnya tuh di luar kan? Setelah kamu lihat Google Maps, ternyata itu suatu perusahaan PT ini misalkan. Ya kan? Oh, iseng aja ketik PT itu di Google. Biar kamu nemu websitenya. Kalau ketemu websitenya, barangkali di bagian menu karir lagi buka lowongan. Oke? Kalau nggak ada, nah gitu caranya. Ini nyari lowongan kerja yang kita nggak tahu perusahaannya. Kebayang ya? Gitu. Ya, gitu. Belum pernah dicoba kan? Ini saran Belum tahu. Gitu. Ini yang biasa aku saranin ke lulusan SMA SMK begitu. Jadi soalnya tuh Jakarta Selatan ada, Jakarta Timur tuh yang deretan Ciracas tuh kan banyak juga tuh ya, sampai ke Cimanggis gitu itu. Tuh kayak ini apa ya, kayak industri apa ya, tapi ketutup, tapi keluar masuk truk-truk gitu.
Nah, kamu nggak tahu nama PT-nya, cari di Maps aja. Pasti ada namanya kan. Buka websitenya. Oh, ada info lokernya nggak? Oh, nggak ada. Coba nama PT-nya kamu cari di Instagram. Ada akun Instagramnya nggak? Ada. Tanya tuh adminnya. Selamat siang, admin. Gitu. Mohon informasi. Di mana saya bisa memperoleh informasi lowongan kerja dari PT ini ya. Saya adalah lulusan jurusan akuntansi dari SMK ini. Kebetulan saya tinggal tidak jauh dari lokasi perusahaan Anda. Gitu. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih, kirim. Ya kan? Nama PT-nya cari di LinkedIn. Tung, cari bagian orang, people. Gitu ya. Cari bagian orang, people. Kan muncul nih orang-orang yang kerja di perusahaan itu ya. Nah, pertama cari dulu HR-nya. Connect dulu sama HR. Habis itu kalau kamu mau connect sama yang bukan HR juga boleh. Misalkan bagian finance-nya, bagian apanya gitu ya, connect. Nanti kan pasti dari semua yang di-connect ini kan ada yang buruan confirm kamu gitu ya. Gitu. Nah, perkenalkan diri aja. Perkenalkan saya ini Bu, saya merupakan lulusan jurusan akuntansi dari SMK ini. Mohon informasi. Jadi ini tuh kamu perkenalan diri ya, plus apa? Mencari informasi dengan menunjukkan interest gitu. Jadi ini perkenalan diri yang menunjukkan ketertarikan, intinya itu. Mohon informasi di mana saya bisa memperoleh update informasi lowongan kerja terbaru dari perusahaan Ibu gitu. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Ibu sebagai staff finance atau bidang lain yang atau posisi lain yang tersedia. Kebetulan saya juga tinggal tidak jauh dari lokasi Ibu, gitu misalkan. Nah, ya kayak ngobrol, orang ngobrol, tapi tetap profesional, gitu. Nah, ini adalah cara cari loker lewat Google Maps, gitu. Aku yakin, walaupun kamu orang tinggal di Jaksel, di suatu, Jakselnya mana? Boleh disebut nggak? Tapi nggak usah detail nama. Di itu Ya udah, nggak usah, nggak usah. Ya udah Jaksel gitu aja, dah nggak usah. Oke ya, gitu ya. Maksudku gini loh, walaupun kamu Jakselnya yang kan Jaksel panjang ya, di ujung sono sampai ujung sana ya. Aku yakin kamu pasti nggak hafal semua nama perusahaan di deretan jalan gede itu kan, ya nggak? Ya kan? Barangkali kamu nyarinya tuh jauh-jauh, ternyata yang di deretan ini tuh ada gitu loh, ya kan? Jadi kadang itu orang nyari info loker susah tuh bukan karena nggak ada lowongannya, tapi gitu ya, kita nggak tahu untuk dapetin infonya gimana gitu kan. Tuh, kadang kita berusaha nyari, dapetnya yang tadi kamu bilang ada di jauh-jauh, padahal ada cara untuk nyari bahkan yang jalan kaki aja bisa gitu. Itu ya, ini yang tadi aku cerita ini, aku ingat banget temen yang tadi aku ngomong Jakarta Timur gitu. Dia tinggal nggak jauh dari Gor Ciracas itu, Jakarta Timur itu. Terus dia dapat kerjanya tuh ke arah Cimanggis tuh ada panggilan, terus ke arah belakang tuh ada, terus ke arah sini ada gitu. Ya kan, ngapain aku carinya jauh-jauh ya? Kenapa nggak kepikiran ini ya gitu? Kepikiran nggak pakai Google Maps? Itu nyari kerja pakai Google Maps gitu. Kalau gitu ya caranya gitu ya gitu. Pak kan akhirnya kan kelihatan kan caranya gimana kan? Gitu. Ya, ini adalah cara nyari loker yang kadang kita atau orang tua kita atau keadaan yang memaksa kita belum bisa nyari kerja yang jauh-jauh dulu. Baik itu untuk tes, gitu kan, atau malah untuk kerjanya, gitu. Nah, pada saat kita nyari kerja di lokasi yang nggak jauh dari tempat kita, atau nyari kerja yang, misalkan kamu nih orang Jakarta baru gitu ya, atau kamu tiba-tiba pindah kemana ya? Pindah ke Pontianak gitu. Jadi kamu tinggal di suatu kota, rantau dan itu kota yang baru, kamu masih buta arah. Nah, gitu. Gimana di sini nyari lokernya ya? Ya udah pakai Google Maps aja. Gitu. Itu salah satu cara yang bisa dipakai selain pakai platform loker gitu ya. Semoga ada gambaran ya. Oke. Ada gambaran ya. Nah, ini baru caranya ya, gitu. Kenapa kok aku menjelaskan caranya dulu baru jelasin CV-nya? Karena sekilas aku lihat CV-nya oke. Yang kedua adalah ternyata CV kamu itu kan memang udah pernah lolos sampai interview kan. Gitu. Berarti secara tanpa aku review dulu, walaupun nanti di sesi detail aku jelasin, kamu tuh nggak bermasalah dengan CV, ya kan? Masalah kamu nih masalah internal. Soal aku nggak dibolehin ke sana, aku nggak bisa ke sana, gitu.
Jadi aku jelasin dulu caranya dulu, biar dapat info locker yang deket dulu, oke? Jadi nanti ke depan berarti masalah jarak harusnya nggak ada dong ya, oke ya? Oke, yang kedua masalah jarak dan lain-lain gini. Coba kamu sekarang definisikan dulu, sebenarnya kerjaan apa yang kamu itu bisa. Jangan sampai nanti kamu lolos tahap ini, kebetulan tesnya telepon, Zoom, waktu interview user tiba-tiba suruh datang, akhirnya kamu nggak bisa datang karena saya nggak bisa ke sana, nggak boleh ke sana jauh gitu. Kan sayang, kamu udah ngabisin waktu di depan ini lolos, akhirnya kamu nggak lanjut gara-gara nggak boleh jauh. Ya bahasaku adalah ya ngapain kok pakai ngelamar. Maksudku adalah itu dulu. Ya, yang kamu butuh, yang kamu ingin, coba bayangin dulu. Aku pengen nyari loker tuh yang kayak gimana sih? Sesuai jurusan, aku pengen yang gini, nggak sesuai jurusan, aku pengen gini. Oke, kamu pengen yang sistemnya hari kerja normal atau shifting nggak masalah. Kamu pengen yang ada gaji sekitar berapa. Kamu pengen yang tahan ijazah nggak. Kamu pengen yang ada penalti nggak. Kamu pengen yang kontraknya gimana. Nah, gitu-gitu dulu ya. Gitu. Definisikan dulu, diskusikan sama orang yang kamu kenal, orang tua atau sama siapapun. Habis itu baru kamu mulai nyari kerja. Caranya gimana yang tadi aku bilang. Oke? Gitu. Nanti paling tinggal aku kuatin dari CV-nya tadi, kita sharing-sharing dulu gitu ya. Ke gambar ya, beda ya, harusnya sih gitu ya. Oke, udah lama aku soalnya nggak jelasin cari loker lewat itu bahasa aku tuh ada di postinganku di LinkedIn, judulnya tuh mencari loker dari langit gitu. Nah itu, nyari loker dari langit tuh gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau surat lamaran tuh kayak harus ada nama biodatanya atau tidak usah? Ya, surat lamaran itu yang penting tuh ada pengirimnya ya kamu dong ya, gitu. Dari tulis saja ini nama lengkapmu dari ABCDEFG, alamatmu di mana, jalan ini, nomor ini, Jakarta Selatan, gitu. Terus ada kepada, gitu. Kepada, kalau kamu nggak tahu orangnya siapa, tulis aja kepada HR manager, gitu. Jangan nulis kepada bapak ibu di tempat, gitu. Bapak ibu pimpinan perusahaan di tempat, no, jangan gitu, ya. Kepada HR manager PT apa sebut, PT ini. Mungkin kamu bisa browsing dulu alamatnya di mana, jalan ini, Jakarta, misal gitu. Nah, isinya ada yang dia versinya tuh mirip kayak surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, bermaksud mengirimkan atau bermaksud melamar kerja di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh melalui apa gitu ya. Gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Gitu. Terus habis itu di bawahnya ada paragraf lagi. Apabila Bapak garis miring Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui alamat email ini atau WhatsApp ini. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih gitu. Ada yang bentuknya tadi, saya yang bertanda tanda kayak gitu. Ada yang sejak awal bentuknya langsung paragraf gitu, dengan hormat gitu ya. Saya langsung sebut nama, saya ini, koma, bermaksud mengirimkan lamaran kerja di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh melalui apa, gitu ya, gitu. Langsung kamu itu paragraf pertama gitu aja. Paragraf kedua, kamu sedikit perkenalan singkat soal kamu. Saya merupakan lulusan SMK ini, jurusan ini dengan nilai sekian, gitu ya. Saya memiliki pengetahuan di bidang akuntansi terkait dengan ini gitu ya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan apa gitu. Itu paragraf 2. Paragraf 3-nya nanti tinggal ya tadi. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan menghubungi saya ke sini gitu. Udah, simple gitu aja. Terserah mau yang mana. Gitu. Baik. Oke. Apalagi yang masih kamu bingung? Kalau bedanya CV RTS sama CV yang kayak kreatif desain itu gitu ya? apa? Oke. Iya. Kalau CV RTS itu ibaratnya sebenarnya ini RTS friendly ya. CV RTS friendly itu adalah CV yang
minimalis gitu. Tidak ada desain-desain ribet yang menyebabkan sistem ATS itu sistem applicant tracking system gitu. Sistem itu susah baca. Aku kasih gambaran aja ya di sini ya. Nih. Ini ada, katakanlah ini kan ada posisi yang dibuka nih, kursi yang kosong nih, ya kan? Gitu. Kursi yang kosong. Muncul nggak layar putih aku coret-coret, muncul ya? Muncul. Gitu ya. Posisi yang dibuka ini kan orang yang boleh duduk di kursi ini adalah orang dengan kualifikasi tertentu gitu ya. Dengan syarat tertentu, ya kan? Orang ini harus punya keahlian ini, gitu kan? Nah, keahlian-keahlian ini di daftar ini, oke, dia itu akan dituliskan dalam bentuk CV oleh recruiter, ya kan? Bentuknya CV lowongan kerja. Dibutuhkan ini kualifikasinya, ini gitu ya. Oke. Nah, lowongan kerja ini sama recruiter itu akan disebar, ya kan? Disebar. Nah, salah satu nyebarnya ini paling gampang misalkan lewat ya tadi portal karir gitu ya. Jobstreet dan teman-temannya misalkan. Nah, di portal karir ini lowongan kerja itu ya itu akan diuraikan gitu ibaratnya. Jadi yang ada isinya di sini ini ya yang merah ini diuraikan lagi. Oh, dibuka posisi ini. Syaratnya tuh orangnya tuh ini. Ini sistem ya ini ya gitu. Baik, sistem. Logikanya lah gini aja lah gitu. Terus habis itu, kamu sebagai seorang lulusan sekolah dengan tingkat pendidikan tertentu dan pengalaman tertentu, kan kamu kan juga punya daftar pengalaman, ya nggak sih? Gitu. Iya. Nah, daftar pengalamanmu ini kamu tulis di CV, ya kan? Tulis di CV. CV kamu pakai untuk ngelamar kerja, ya kan? Salah satu ngelamar kerja kan pasti tadi pakai portal karir juga ya, gitu. Jadi teks atau kata-kata yang ada di dalam CV itu nanti akan diuraikan lagi, diambil kata-kata kuncinya, gitu ya, di sistem. Jadi CV itu akan dibaca oleh sistem, gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kamu itu nanti akan diuraikan, gitu, ya, itu. Nah, ATS friendly sama enggak itu bedanya apa? Ini gini, kalau kreatif sama enggak itu tadi aku bilang ya, ATS friendly itu lebih simpel lah desainnya. Mungkin kayak kamu tinggal pakai Word gitu bisa. Tau lah ya yang nggak banyak desain warna-warni hitam putih pakai bahasa Inggris gitu-gitu ya. Nggak ada tabel simbol. Gunanya itu untuk apa? Ini loh gunanya. Di sini ya, lihat ini ya. Pada saat CV ini dibaca oleh sistem, itu menguraikan jadi poin-poin kecil ini tuh jadi optimal. Takutnya kalau ada desain macam-macam, padahal kamu ngirim lamarannya lewat Jobstreet misalkan atau portal karir tertentu, ada info yang ditulis tapi nggak bisa kebaca sama sistem. Itu makanya itu disarankan menggunakan ATS friendly. Kenapa? Karena akhirnya nanti akan dicocokkan. Nih ya, yang ini kan ini yang sebelah kiri ini kan kata kunci dari perusahaan atau lowongan, ini kata kunci kemampuan kamu kan. Nanti dicocokkan. Oh, ini warna merah sama warna merah. Ini warna merah sama merah. Nah, sama biru, oh nggak bisa. Ini harus sama merah gitu. Ini apa? Misal di sini, dibutuhkan usia maksimal 25 tahun. Dia akan membaca. Oh, usia kamu nih 18 misalkan. Oh, dia memiliki background minimal SMA, SMK. Oh, bener kamu lulusan SMK. Gitu, dicocokkan gitu. Oke? Itu. Nah, ini sebagai gambaran aja sih perbedaan plus kenapa kok harus pakai itu gitu. Harus aku jelasin secara komplit gini. Jadi nanti kita lihat dulu. Kamu tadi nyari lowongan yang nggak jauh dari rumah, kamu ngirimnya pakai apa? Kalau pakai email, mau pakai RTS friendly atau desain kreatif boleh. Tapi nanti kalau kamu pakainya LinkedIn yang klik gitu ya, atau lewat Jobstreet dan teman-temannya gitu, bukan lewat email, disarankan pakai yang ATS friendly. Kan bikinnya lebih gampang ya, cuma lebih kayak ya udah fontnya font standar, warnanya hitam putih aja gitu.
desainnya standar, boleh pakai desain, nggak usah berlebihan gitu, takutnya nanti nggak kebaca gitu. Kasih foto juga nggak apa-apa gitu. Terus habis itu nggak ada simbol-simbol, tabel-tabel, gambar-gambar, logo-logo gitu ya gitu. Nanti kalau CV-nya udah jadi, cara ngecek CV-mu ATS friendly atau enggak tuh gampang. Gimana? Paling gampang tuh gini. Kamu kata paling atas kamu blok, misalkan namamu di blok gitu ya, di blok gitu kan. Iya. Coba bloknya di blok terus kamu drag ke bawah. Bloknya tuh bisa urut gitu nggak? Tahu nggak? Gitu. Iya. Gitu. Nanti aku jelasin di sesi detail deh gitu. Kalau CV-mu mau ada desain atau enggak, tapi semua kata bisa di-drag secara urut gitu, itu biasanya udah ATS friendly dengan benar. Bahkan CV kreatif itu bisa di-scan pakai sistem ATS, karena ATS itu nanti kan mencocokkan. Kecocokan ini itu ada skalanya 0 sampai 100%. Nah, CV yang ada desain terlalu aneh-aneh mungkin bisa, tapi kalau ada yang nggak kebaca kan biasanya kecil ya, gitu kan. Iya. Itu maksudnya kayak gitu. Nanti gambarannya gini dulu ya, gitu. Nanti sesi detail aku jelasin aja. Oke. Oh, iya. Apalagi Em, kalau misalnya kita pengen belajar skill Excel sama Word, oh ya, kalau kita pengen meningkatkan kemampuan diri lah ya ibaratnya ya, paling gampang Excel, Word atau yang lain ada beberapa cara. Satu cara gratis, dua cara bayar jelas gitu ya. Kita cari yang gratis dulu. Cara gratis paling gampang tuh apa? Kita belajar mandiri lewat ya online aja. Entah kamu baca buku sambil praktek atau nonton tutorial, video tutorial udah jutaan mungkin ya soal Excel, Word gitu ya. Di iya. YouTube jelas gitu ya. Tonton aja formula tertentu gitu. Praktek. Ingat ya, Excel sama Word itu software. Semua jenis software, cara belajar secara utuh itu tidak hanya membaca, tapi praktek. Oke? Kenapa? Membaca dan praktek biar terbiasa. Gitu. Jadi kamu nggak bisa nonton aja, terus udah. Gitu ya. Atau baca aja, terus udah. Gitu. Jadi kamu harus tahu, karena orang itu bikin konten sudah diurutkan. Ada yang dari per bab tertentu, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Ini Excel untuk ini Excel untuk ini, gitu. Bisa juga ya sudah diurutkan tergantung tingkat pendidikan. Excel yang banyak dibutuhkan oleh anak SMA SMK, Excel yang dibutuhkan untuk ini, atau Excel yang dibutuhkan untuk mahasiswa, Excel yang dibutuhkan untuk pelajar, Excel yang dibutuhkan untuk pekerja gitu. Ada banyak gitu. Silahkan nanti berurutan gitu. Ya, itu adalah cara yang gratis. Cara yang bayar pun juga ada. Ya, nyari di LinkedIn gitu ya, atau kelas-kelas coach tertentu soal Excel, soal yang lain-lain gitu, Excel buat beginner, pemula dan lain-lain, ada yang berbayar. Toh juga di berbayar itu pun juga ada praktek. Jadi inti dari bayar atau enggak itu tetap ada praktek semuanya gitu. Nah, pastikan kalau belajar ini tadi yang untuk praktek itu kamu ada dan tetap dipraktekkan walaupun kamu udah nggak ikut kursusnya atau trainingnya. Paling gampang kamu bisa ngubungin Pak Egis tuh jadi admin grup. Kamu di grup berapa sih? Grup loker berapa sih? 15, 14, 13. Berapa ya? Ntar aku coba cek ya. Kamu itu di grup 15. 15 gitu. Oke, kamu di grup 15. Nah, udah kamu tinggal ngubungin Pak Egis admin satunya gitu. Beliau itu trainer Excel, mulai dari yang paling gampang sampai yang paling ribet gitu. Tanya sama beliau nggak apa-apa gitu. Pak mohon, Enggak, Pak. oh ya nggak apa-apa, tanya dulu gitu. Barangkali beliau bisa memberikan tips dan trik gitu ya, yang lebih detail daripada aku. Karena beliau trainer, bener-bener trainer Excel yang sangat profesional gitu. Jadi kamu tanya aja, mohon tipsnya. Ya nanti di WA aja ya gitu. Chat aja gitu, admin gitu gitu. Mohon tips gitu. Saya adalah lulusan SMA SMK akuntansi, saya ingin meningkatkan kemampuan Microsoft Office saya gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Dan kamu nggak cuma tanya sama Pak Egis ya, kamu bisa nanya sama yang lain juga kok gitu. Intinya berbayar atau enggak tuh ada gitu ya.
Baik. dan harus rutin dipraktekkan. Detailnya nanti di sesi detail, aku jelasin lagi. Oke? Oke. Ada lagi yang sifatnya general, kalau enggak kita masuk ke yang detail aja. Sudah. Udah ya? Oke, kita masuk ke yang sesi detail ya.